Investasi ini salah satu persoalannya adalah mampu kita memperbaiki sistem birokrasi internal kita. Kan tidak masalah, kok jadi aneh gitu. Investasi tidak masalah kok katanya untuk investasi. Silakan. Tidak masuk akal. Saya ingin menjelaskan Bang, kenapa ada kecenderungan untuk korupsi itu terjadi. Cari dananya akrobat, dengan cara apa? BUMN-nya disuruh utang, makanya utang BUMN sekarang udah 1.000 triliun lebih. Oke. Akibatnya masalah tidak bisa bayar utang, masa pandemi ini dimanfaatkan untuk membayar. Oke. Saya sudah sampaikan pada DPR, mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Ini kerja yang cepat sekali kalau ini jadi. Saya akan angkat jempol saya akan saya angkat 2 jempol. Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sempat terjadi drama walkout fraksi Partai Demokrat setelah salah satu anggota fraksi Partai Demokrat bersih tegang dengan pimpinan rapat paripurna DPR Aziz Samsudin. Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Palu pimpinan sidang paripurna DPR sudah diketuk. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pun sah menjadi undang-undang. Sidang yang juga mengagendakan penutupan masa sidang 1 2019-2020 ini digelar lebih cepat dari yang direncanakan. Apa sesungguhnya urgensi Undang-Undang Cipta Kerja? Tadi kita dengarkan Kepala BKPM mengatakan tentunya untuk mendorong investasi sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Saya ingin Apa sesungguhnya urgensi Undang-Undang Cipta Kerja? Tadi kita dengarkan Kepala BKPM mengatakan tentunya untuk mendorong investasi sehingga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Saya ingin langsung lempar ke Bang Faisal Basri, seorang ekonom. Bang Faisal, urgensi itu akan tercapai tidak dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Akan munculkah investasi baru? Akan terbukakah lapangan kerja untuk anak-anak muda kita? Saya pakai data saja ya. Tidak ada masalah mendasar tentang investasi di kita. Investasi di Indonesia baik-baik saja, walaupun tidak spektakuler ya. Pertumbuhan investasi tahunan kita itu lebih tinggi dari China, Malaysia, Thailand, Brazil, Afrika Selatan, ya, lebih tinggi. Hampir sama dengan India, ya, hampir sama dengan India, hanya di bawah Vietnam. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat peranan investasi terhadap PDB, itu Indonesia tertinggi sepanjang sejarah di era Pak Jokowi. Tinggi, 34% dari PDB. Tertinggi, sebelumnya tidak pernah di atas 30%. Indonesia tertinggi di ASEAN, investasi terhadap PDB-nya. Oke. Indonesia lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah atas maupun menengah bawah. Jadi tidak ada masalah dengan investasi, magnitude investasi. Indonesia negara yang masuk top 20 sebagai penerima investasi asing di dunia. Vietnam tidak masuk. Jadi Indonesia adalah negara yang paling atraktif. Bang Faisal, jadi apa yang mau Anda katakan bahwa sesungguhnya kalau tujuannya meningkatkan investasi itu bukan itu yang akan disasar karena toh sekarang sudah angka-angkanya sudah seperti yang tadi Anda sebutkan. Nah, jadi masalahnya adalah investasi banyak, hasilnya sedikit. Namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio di zaman Pak Jokowi 5 tahun terakhir itu 50% lebih tinggi daripada era-era sebelumnya dan tertinggi di ASEAN. Untuk investasi di Indonesia menghasilkan satu unit cangkir kopi ini membutuhkan 6,5 modal. Oke, dan apakah sementara sebelumnya 4,3. Bang Faisal, jadi apakah Undang-Undang Cipta Kerja akan bisa mengadres isu itu? Loh, tujuannya investasi tidak masalah. Yang masalah hasilnya kecil. Kenapa? Ibaratnya kita itu makan yang bergizi, tapi berat badan kita tidak naik. Banyak cacing di perut. Itu namanya korupsi.
Korupsi itu bikin investor di luar negeri itu maupun di dalam negeri sakit kepala. Nomor satu masalahnya korupsi. Nomor dua, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, ketenaga kerjaan nomor 11. Jadi ayo selesaikan, kita selesaikan korupsi, perencanaan yang tidak benar, membangun yang sembrono gitu kan udah kelihatan. Bangun bandara Kalijati sepi, bangun pelabuhan Kuala Tanjung sepi. Faisal, jadi Pak Jokowi mengakui airport terlalu banyak. Jadi resepnya tidak sesuai. Kalau persoalannya tadi Undang-Undang Cipta Kerja sebagai resep itu tidak akan bisa ampuh. Pak Bahlil bisa cerita investor dari Korea sebelum ada pandemik ini, masih ada pandemik ya, sebelum ada undang-undang ini akan datang. Pak Bahlil baru dari Korea itu. Sekarang Pak Luhut, wah luar biasa, attract investor dari China di nikel, mau bikin pabrik segala macam, itu tanpa omnibus. Kan tidak masalah. Kok jadi aneh gitu? Investasi tidak masalah kok, katanya untuk investasi. Silakan. Tidak masuk akal. Pak Bahlil tidak masuk akal? Silakan. Mbak Nana, mungkin satu hal bahwa saya setuju dengan Bang Faisal bahwa ekor kita tinggi, salah satu diantaranya potretnya adalah korupsi. Saya ingin menjelaskan Bang, kenapa ada kecenderungan untuk korupsi itu terjadi. Pertama karena tata laksana terhadap aturan yang tidak sinkron itu muncul dan potensi pertemunya orang-orang itu melahirkanlah indikasi korupsi. Justru dengan undang-undang Omnibus Law ini, maka ada sebuah proses pencegahan terjadinya korupsi untuk meningkatkan daya saing ekor kita, Bang. Contoh, dulu undang-undang ini kalau izin lokasi di daerah, di kabupaten kota, itu kalau pengusahanya tidak turun ketemu bupatinya, Bang, itu nggak selesai. Dan itu terbukti banyak, mohon maaf dengan segala hormat, saudara-saudara kita yang kena kasus OTT akibat karena izin-izin lokasi segala macam. Nah, undang-undang ini untuk bagaimana bisa meminimalisir agar itu tidak terjadi. Makanya sentranya lewat OSS semua. Jadi sebenarnya undang-undang ini sejalan dengan pikirannya Bang Faisal untuk bagaimana ekor kita naik dan potensi korupsi mampu kita memperkecil. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf dengan segala hormat. Penjelasan dari Pak Menteri, apakah benar investasi itu anjlok? Investasi itu jeblok? Kan tidak Pak Menteri kan? Apakah data saya bisa disanggah? Kalau persoalan investasi, 2019 itu 809 triliun dan target kita sekarang di atas 809 triliun. Secara volume itu tidak ada penurunan, selalu ada kenaikan dari tahun 2016, 17 sampai dengan 2020. Namun yang harus dilihat adalah kebutuhan rakyat terhadap lapangan pekerjaan itu semakin hari semakin tinggi. Dan oleh karena itu instrumennya adalah bagaimana kita mendorong untuk menambah investasi. Menambah investasi ini salah satu persoalannya adalah mampu kita memperbaiki sistem birokrasi internal kita dan juga adalah sistem bagaimana bisa kita memperkecil uang agar tidak terjadi indikasi korupsi itu. Bang Faisal, silakan Bang Faisal. Tadi Bang Bahlil mengatakan ketika tadi Anda katakan ada cacing atau ada yang memakan, ada korupsi dengan mempermudah perizinan. Yang memang dilakukan oleh undang-undang ini, apakah itu bisa diadres isunya? Bang Faisal? Saya setuju itu salah satu bagian kecil. Kedua adalah hampir semua proyek ini tidak ada tender. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan harga terendah. Kan dikasih ke BUMN. Itu yang membuat ekor tinggi. Kemudian ketiga, perencanaannya tidak bagus. Misalnya nih Pak Jokowi datang ke satu daerah, kemudian rakyat minta bandara, Pak Menko PUPR bikin ya besok tahun depan selesai, begitu caranya. Tidak ada di proses perencanaan di Bappenas, tidak ada di dalam buku Bappenas itu. Jadi selesaikan. Nah cari dananya kan akrobat. Cari dananya akrobat dengan cara apa? BUMN-nya disuruh utang, makanya utang BUMN sekarang udah 1.000 triliun lebih. Akibatnya menimbulkan masalah, tidak bisa bayar utang. Masa pandemi ini dimanfaatkan untuk membayar. Mbak Nana, boleh nggak saya karena ini terkait dengan RUU Cipta Kerja. Saya masih ada satu narasumber lagi, ada Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, ada Pak Haryadi Sukamdhani, dan saya ingin minta tanggapannya Pak Haryadi.